Hai, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Hungarian GP part kedua. Brace yourself karena skrip gue ada 14 lembar. Kita lihat semoga ini ada yang bisa dipotong-potong ya kan. Tapi kita bahas dulu soal pergosipannya. Soalnya perintilannya banyak kakak. Jadi kemarin Aragon itu diumumkan sudah memperpanjang kontraknya tapi hanya 1 tahun. Jadi tahun depan mereka masih akan tetap menggelar MotoGP, tetapi itu akan menjadi yang terakhir karena mulai 2028 sampai 2031 mereka hanya akan menjadi sirkuit cadangan. Jadi sirkuit ini kembali dihapus dari kalender MotoGP. Sirkuit ini memang pernah dihapus dari kalender MotoGP tapi kayaknya cuma 1 tahun dan waktu itu masih ada Alex Espargaro dan dia komplain berat karena sirkuit ini dihapus. Mengingat sirkuit ini paling dekat dengan Andorra, jadi mereka biasanya latihan di sana. Keputusan ini diambil karena Liberty Media ingin lebih fokus untuk menggelar MotoGP di luar Eropa sehingga negara yang punya sirkuit paling banyak menggelar MotoGP itu mulai ditarik satu-satu. Fokusnya adalah 2028 nanti ada 3 negara yang ngantri, yaitu Arab Saudi, kemudian Miami, Amerika, kemudian katanya sih Shanghai. Tapi ya kita lihat yang mana yang lolos, yang mana yang enggak. Nah, terkait dengan Liberty Media, gosip terbarunya kemarin perjanjian Concordia akhirnya disepakati. Karena ini memang harus disepakati mengingat tes Brno sudah semakin dekat. Tes Brno adalah tes 850cc, yaitu tes untuk tahun depan. Jadi semuanya harus sudah menandatangani kontrak baru bisa tes. Nah, masalahnya adalah kalau pabrikan belum perpanjangan kontrak dengan MotoGP, maka rider juga nggak bisa pengumuman kontrak. Nah, kalau belum pengumuman kontrak, maka mereka nggak berhak untuk ngetes 850cc, terutama rider yang akan pindah pabrikan. Jadi ada kemungkinan di Brno nanti mulailah keluar semua itu pengumuman-pengumuman yang disimpan-simpan dari kemarin. Karena mereka harus sudah pengumuman dulu baru bisa menguji motor 850cc. Ya kalau nggak pengumuman sih nggak masalah, tetapi adalah hak pabrikannya untuk tidak memberikan mereka tes 850cc kalau mereka sebenarnya sudah tanda tangan dengan pabrikan lain. Karena ya udah gue bilang itu kan rahasia perusahaan, tetapi yang mana tahu ada pabrikan yang masih mengizinkan ridernya untuk menguji motor 850cc meskipun tahu bahwa rider itu akan pindah pabrikan lain. Mungkin karena Pirelli itu hanya memberikan jatah ban untuk 2 motor. Jadi kalau memang pabrikan nggak menurunkan rider full time mereka atau nggak ada rider yang bisa dipercaya untuk menguji, ya mereka akan menurunkan tes ridernya, kurang lebihnya begitu. Selain itu di perjanjian Concordia kemarin juga disepakati bahwa setiap tim, semua tim termasuk tim pabrikan itu akan mendapatkan subsidi 8 juta euro yang akan digunakan untuk promosi, entah itu untuk service fans lah, untuk apalah pokoknya acara untuk fans lah, sehingga bukan lagi dalam bentuk bagi hasil. Karena kemarin Aprilia CS itu kan pengennya dalam bentuk bagi hasil. Nah akhirnya gara-gara kemarin MotoGP mengumumkan ya memang mereka mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak daripada tahun lalu, tetapi biaya promosi dan segalanya ujungnya secara overall mereka tetap rugi. Jadi Dorna bilang ya kalau memang lu mau kita bagi hasil, tentu lu mau kalau kita bagi rugi ya kan. Nah kalau kayak gitu kan pabrikan mikir, masa mau bagi rugi, kita aja belum tentu untung. Nah kurang lebihnya kayak gitu, terutama KTM. Jadi ya karena Dorna bilang kalau lu nggak mau bagi rugi ya nggak bisa bagi hasil dong, kita nggak bisa bagi untung. Kalau nggak untung ya ngapain kita mau bagi-bagi ya kan. Nah akhirnya disepakati bahwa setiap tim termasuk tim pabrikan mendapatkan 8 juta euro untuk fan service. Terserah lu mau pakai apa, yang penting isinya promosi, bukan untuk pengembangan motor, katanya sih begitu. Kemudian juga disepakati bahwa para rider hanya akan memiliki 1 motor, tapi untuk sesi latihan bebas. Gua nggak tahu apakah ini berpengaruh pada sesi kualifikasi, tetapi untuk balapan sendiri di sprint race dan balapan hari Minggu tetap boleh memakai 2 motor. Jadi khusus untuk sesi latihan. Gua nggak tahu apakah kualifikasi ini masuk sesi latihan atau enggak. Karena sudah gue bilang para rider itu concernnya adalah kualifikasi. Karena kalau kualifikasi, kalau lu sampai rusak motor atau lu crash, itu jadinya mikir-mikir lu
Karena artinya lu harus nungguin motor lu bagus dulu, baru lu bisa kualifikasi lagi kakak. Kan itu ribet. Kecuali kalau itu sesinya pra-kualifikasi ya mungkin masih bisa. Karena itu kan 1 jam, lu masih bisa lah minta lu punya kru untuk cepetan untuk perbaiki motor gua. Tapi kalau sesi kualifikasi ternyata mereka tetap harus pakai 1 motor, aduh sekali crash kelar lu. Aduh sekali crash kelar lu, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa pakai motor cadangan juga. Ini yang lumayan menarik untuk gua karena menurut beberapa rider, ini juga adalah salah satu cara untuk rider nggak sembarangan crash dan bikin yellow flag trap di sesi kualifikasi. Karena kan kalian tahu kalau sudah mulai akhir-akhir sesi, biasanya rider itu nge-push motornya sampai dia crash. Dan kalau itu terjadi, maka para rider yang lain yang sedang mencetak fast lap biasanya cancel. Nah itu yang gue bilang yellow flag trap. Sehingga kalau mereka memaksa itu akan beresiko motornya rusak. Dan karena cuma 1 motor yang akan dipakai, itu artinya akan sulit untuk lu bisa mengejar waktu agar lu punya motor siap untuk sesi berikutnya. Katanya motor kedua tetap akan siap, tetapi hanya boleh dipakai kalau mendapat persetujuan dan dapat asesmen dan dicek segala macam emang layak untuk dipakai motor kedua baru boleh. Kalau enggak ya nggak bisa kak, lu akan tetap pakai itu motor yang sudah hancur lebur itu. Jadi kalau misalnya dia bikin yellow flag atau crash di kualifikasi kedua, gimana Mbak Yu? Ya berarti lu harus gimana caranya supaya lu siap pas sprint race. Mungkin akan dapat persetujuan pakai motor kedua kalau motor yang pertama ini udah injury time ternyata nggak bisa diperbaiki. Mungkin, gua nggak tahu. Tetapi motor kedua ini otomatis akan mendapat persetujuan kalau kondisinya adalah flag to flag. Jadi kalau cuacanya udah berubah, ya otomatis langsung disetujui motor kedua untuk dipakai. Selain itu juga akan diberlakukan jam malam untuk pedok. Jadi untuk memanusiakan para kru yang biasanya kerja sampai larut malam, terutama para rider yang habis crash dan harus mempersiapkan motor di hari berikutnya, akan diberlakukan jam malam di mana tidak dibolehkan ada aktivitas di pedok setelah jam tertentu. Jadi katanya ini disepakati untuk mengurangi atau mengontrol atau membatasi biaya lembur, juga untuk mencegah para kru kelelahan. Jadi kalau gue pikir-pikir mereka berusaha untuk mengatur pemakaian jumlah mesin, karena ini kan era 850 cc, lu nggak tahu nanti seberapa banyak mesin yang diperlukan apa gimana ya kan. Jadi 1 motor itu hanya akan disetujui kalau diperlukan. Jadi juga sekalian untuk menghemat biaya operasional. Nah untuk jam malamnya itu juga untuk mengurangi biaya lembur. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dengan kesepakatan Concordia ini, ada kemungkinan para rider akan mengumumkan mereka punya kontrak sebelum tes Brno, sehingga kalau sudah clear mereka akan membalap di mana, ya pabrikan berhak memutuskan mereka bisa ikut tes 850 cc sama pabrikan sebelah atau enggak, atau sama mereka aja apa gimana. Yang pasti Marco Bes sudah pasti akan tetap menguji motor 850 cc bareng Aprilia karena udah pengumuman kah. Sarko juga ya kalau ada ya dia bakal akan tetap sama Honda, juga Diogo Moreira. Gua nggak tahu apakah dalam kasus ini dia akan digantikan oleh Cal Crutchlow, karena Cal Crutchlow kemarin diumumkan akan tetap menggantikan Johan Sarko untuk seri Brno dan Assen, dan itu artinya mestinya dia ikutan tes Brno sih. Menurut gua nampaknya Cal Crutchlow ini akan menjadi contoh kasus atau proyek percontohan untuk proyek rider cadangan. Kan udah gue bilang di F1 ada yang namanya driver cadangan. Nah, rider cadangan untuk di MotoGP itu agak-agak susah. Jadi nampaknya Cal Crutchlow ini akan dijadikan percontohan untuk proyek rider cadangan. Jadi kalau rider ada yang absen dan test rider nggak bisa diganggu-gugat, ya mereka harus standby. Dan sorry to say, si Willow nampaknya juga setuju-setuju aja kalau papanya tetap balapan. Dan papanya yang penting anak gue senang aja lah. Si Cal Crutchlow juga kemarin kan mantan test ridernya Yamaha. Jadi ya menurut gue wajar juga kalau dia ditunjuk untuk ikut menguji motor 850 cc-nya Honda. Kalau dia dapat kontrak sebagai rider cadangan, why not? Selama dia selalu standby, mau siapa yang crash kek, mau apa kek,
Kenapa enggak? Menurut gue sih wajar kalau dia jadi proyek percontohan untuk rider cadangan. Nah, kabar lainnya muncul dari Jorge Martin. Setelah kemarin dia meminta maaf di media sosialnya dan Papi Peri Rivola, gue nggak bilang menyindir sih, mengkritik sih kalau menurut gue, dan menurut gue itu wajar kalau dia membela Markobes, karena kesalahannya Martin itu memang, sorry tuh saya kalau menurut gue lumayan fatal. Itu sampai di Gian Antonio itu ngomelnya panjang pendek kakak. Itu saking panjang pendeknya Papi Peri Rivola itu sampai minta maaf. Jadi menurut gua kalau seorang CEO-nya Aprilia Racing itu sampai minta maaf, artinya lu punya kesalahan itu nggak biasa kak. Jadi kemarin ada Giorno KTPS yang ya tentu saja ABR itu yang mengkritik Papi Peri Rivola karena dalam tanda kutip menyindir Martin soal kesalahannya dia. Kalau kalian mundur di part 1, Papi Peri Rivola bilang ini adalah kesalahan yang tidak layak dilakukan oleh seorang Jorge Martin sebagai juara dunia. Dia nggak bilang rider biasa, juara dunia. Dan menurut gua itu wajar. Kenapa? Karena ini adalah kesalahan kedua yang dia lakukan. Kesalahan pertama dia lakukan di Motegi dengan korban yang sama, Marco Bezzecchi. Cuman kali ini nambah 3 orang lain kak di belakang. Sudah Aprilia juga di situ, dia juga Aprilia, Marco Bez Aprilia, ditambah 2 rider Ducati lainnya. Jadi ya wajar kalau Papi Peri Rivola minta maaf karena itu adalah kesalahan berulang. Dan kalau misalnya nggak ada presiden di track 1 itu, mungkin masih bisa dimaafkan. Masalahnya adalah tahun lalu ini udah kejadian. Tahun lalu Quartararo itu melakukan hal yang persis sama meskipun ya akibatnya tetap lebih parah yang sekarang. Tahun lalu Quartararo itu persis begitu juga manuvernya dan dia menyeret Enea Bastianini yang ujung-ujungnya Enea Bastianini kena lagi penalti. Ya ini nanti kita bahas di bagiannya Enea Bastianini yang dia bilang gue tiap balapan di sini kena penalti mulu kak. Itu yang pertama presidennya. Yang kedua justru karena kemarin habis kejadian di Barcelona, mestinya dia lebih berhati-hati karena tahu tikungan 1 itu jadi pembahasan di Balaton Park. Lu udah tahu di komisi keselamatan itu jadi concern karena aspalnya ternyata itu agak gimana ya, kalau kata Luca Marini itu agak-agak berair dan mungkin terlalu banyak kadar aspalnya. Kalian tahu nggak kalau pengaspalan ulang terus dia punya aspal itu agak lebih banyak dari agregatnya, dan itu akan membuat lapisan aspalnya agak naik ke atas dan itu membuat dia terlalu licin dan agak basah. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi katanya Luca Marini memang tikungan 1 itu habis di resurface, cuman resurface-nya kok ya agak-agak aneh gitu. Jadi kemarin waktu digelar pertama kali itu agak bumpy dan gara-gara itu di resurface, dan di resurface ternyata hasilnya justru nggak memuaskan sama sekali. Jadi menurutnya Rivola, kan lu tahu itu barang jadi masalah lah, kenapa lu bikin manuver di situ? Jadi menurutnya dia ini barang ada presiden dari musim ini, dari tahun lalu lu juga udah pernah bikin di Motegi kok ya lu nggak belajar. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Giorno KTP Spanyol mengkritik, dia bilang Rivola katanya balas dendam terselubung. Kok bisa balas dendam terselubung? Karena menurutnya dia Papi Peri Rivola ini balas dendam atas apa yang terjadi pada Bonora di Catalan, di Barcelona. Karena waktu itu Jorge Martin dianggap mempermalukan Aprilia dengan meneriaki dan mendorong Bonora di depan kamera live. Nah, Papi Peri Rivola dianggap membalas kejadian waktu itu dengan mempermalukan Martin secara publik. Katanya begitu. Jadi menurut Giorno Spanyol ini, mestinya yang kayak gitu lu bahas langsung lah sama Martin, gak usah di depan kamera. Sorry tuh saya, kalau menurut gua, apa yang dilakukan oleh Rivola, meskipun lu mau ngitung itu balas dendam, itu nggak sepantar dengan apa yang dilakukan oleh Jorge Martin kepada Bonora. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Martin kepada Bonora itu di depan kamera live pas balapan lagi berjalan. Jadi nggak ada yang nggak lihat, semuanya lihat. Sementara apa yang disampaikan oleh Rivola ke depan media itu dilakukan setelah balapan selesai. Even nggak ada live sama sekali. Jadi itu sama sekali jauh dari kata membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh Martin mempermalukan Bonora dan Aprilia di depan umum ketika balapan sedang berjalan live. Jadi ya menurut
gua, sorry tuh saya, entah apakah mereka berharap Martin terus dimanjakan oleh Aprilia atau bagaimana. Karena kalau sampai Rivola tidak mengkritik Martin seperti itu seolah-olah mengatakan bahwa Aprilia terlalu memanjakan Martin. Sorry to say, setelah kasus yang terjadi tahun lalu ditambah dengan apa yang terjadi di Barcelona kemarin, ditambah dengan yang kali ini, kalau Rivola nggak mengkritik Martin secara keras, itu menunjukkan bahwa mereka itu terlalu lembek dan terlalu memanjakan Martin, dan itu nggak fair. Bahkan sebenarnya penalti untuk Martin pun itu banyak yang menganggap terlalu ringan. Kenapa? Karena kalau untuk ukuran anak Moto3 itu mestinya dia mulai dari pit lane, startnya dari pit lane, minimal dari barisan belakang. Nah, dia cuman kena double long lap penalti. Kalau lu startnya dari pole position, double long lap penalti banter-banter, lu masih tetap di top 10, Kak. Sorry to say. Jadi itu beda rasanya, dan Papi Peri Rivola sendiri bilang ya kami juga nggak bisa keberatan kalau memang hukumannya lebih berat dari itu, karena dia tahu sesalah apa Martin. Kenapa? Karena status Zurdundo itu bukan status rider biasa. Makanya Luca Marini bilang ada dua status yang bikin rider itu membuat manuver di tikungan pertama. Biasanya manuver di tikungan pertama ini dilakukan oleh rider-rider yang ibarat kata rider barbar, rider hutan. Maksudnya adalah rider yang berusaha melakukan apapun supaya bisa meningkatkan performanya, memperpanjang karirnya di MotoGP. Jadi kita nggak tahu apakah ini tahun terakhir lo di MotoGP, jadi lakukanlah sesuatu, mana tahu itu bisa memperpanjang karir lo. Nah, kalau rider itu biasanya mempertaruhkan juara dunia atau adalah seorang juara dunia, dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi dan tahu bahwa kalau memang nggak bisa di tikungan satu, lo masih bisa kok di tikungan lain dan masih ada 26 lap lagi tersisa. Beda sama rider barbar atau rider hutan yang taktiknya cuma bisa di tikungan pertama, karena di tikungan seterusnya yaitu adalah bagiannya para rider top, kakak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya sorry tuh saya, kalau menurut gua Jorno Spanyol yang satu ini amat sangat meminta untuk Martin dimanjakan. Itu sorry tuh saya, mungkin karena mereka adalah Spanyol, jadi ya seperti biasa orang Spanyol minta privilege sebagai Spanyol. So, kita bahaslah pabrikan kedua terbaik. Kita mulai dulu dari Acosta P2. Seperti biasa, dia menyajikan battle. Dan untuk musim ini, dia lebih banyak battle sama Marc Marquez. Kalau tahun-tahun lalu, dia battlenya ya entah siapa kek. Entah itu Enea kek, entah itu Pecco kek, entah itu Bes kek, entah itu Martin kek. Pokoknya battle aja dia di sana. Mau bagus kek, mau enggak kek performanya, dia akan tetap battle. Tetapi tahun ini dia lebih banyak battle sama Marc Marquez. Dan ya, setelah dari Buriram kemarin dan dari Mugello, kali ini di Balaton Park. Dan saking serunya itu battle, Marc Marquez sampai mengakui bahwa dia akan menjadi calon ikan new baru. Kan udah gue bilang dari dulu-dulu, gue tuh kalau kasih seseorang gelar, biasanya ujung-ujungnya ya begitulah. Pada akhirnya Marc Marquez mengakui bahwa dia akan menjadi calon ikan new baru dan calon Jurdun mungkin. Kenapa dia bilang calon ikan new? Karena dia selalu memberikan battle entah dengan siapa. Pokoknya yang penting kita battle. Jadi Acosta kemarin ya, makanya gue bilang dia itu kalau battle ya battle aja. Kalau memang nanti sayapnya hilang, apanya hilang, ya biasalah namanya battle, namanya juga balapan. Masih ingat ketika Ayo Gora datang minta maaf sama dia bilang biasalah itu yang namanya balapan kayak gitu kok. Jadi ya menurut dia yang namanya balapan ya kayak gitu. Kalau lu battle terus lu crash ya ada bye-bye, ya kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi dia bilang, saya senang secara keseluruhan akhir pekan ini berjalan dengan baik. Kami menjalani balapan yang bagus dan kecepatan kami juga baik. Hari ini kami berjuang untuk meraih kemenangan dan memainkan strategi kami. Saya dan Mark mengikuti dua strategi yang berbeda. Strategi saya tidak berjalan seperti yang saya harapkan, meskipun saya pikir itu strategi yang tepat. Saya sudah mencoba dengan ban medium pada hari Sabtu dan tampaknya tidak berfungsi dengan baik. Jadi dalam balapan kami mengikuti rencana yang sudah kami tetapkan. Ini adalah pertama kalinya dalam balapan saya berhasil membuka jarak, membuka gap dengan para lawan saya di lap-lap awal. Tetapi menjelang pertengahan balapan saya merasakan penurunan performa. Motor mulai terasa kurang stabil dan saya mulai lebih kesulitan.
Kami sedikit kekurangan grip dibandingkan kemarin, tetapi kami berhasil membuka gap yang cukup jauh dengan pembalap di posisi ketiga. Kami harus puas dan kami akan mencobanya lagi di Brno. Jadi ditanyalah dia soal duelnya sama Marc Marquez. Jadi dia bilang, ya battle dengan Marc itu jelas sangat bagus untuk para penggemar. Mereka pasti senang dan menikmatinya sama seperti saya menikmatinya di atas motor. Sekarang tinggal terus mencoba. Selalu menyenangkan duel dengan seorang juara dan tidak mudah untuk membalas manuver dari seorang dengan pengalaman seperti Marc. Saya bersenang-senang, ini kedua atau ketiga kalinya saya kalah battle dari dia. Fakta bahwa kami terus berduel dengannya berarti kami sudah meningkat selama 2 musim ini dan itu membuat saya bahagia. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lu punya sesuatu yang lain untuk bisa melawan dia? Jadi dia bilang, ya kita bisa berdebat tentang fakta bahwa dia jauh lebih lemah di tikungan kanan dan lebih kuat di tikungan kiri. Tetapi kenyataannya dia menyalip saya seolah-olah saya adalah rintangan yang bergerak. Dia ngomongnya sambil ketawa. Jadi saya sendiri bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Jadi ketika dia menyalip saya mencoba untuk membalas tentu saja. Saat menyalip di tikungan terakhir, dia menghalangi saya dan saat itu tangan saya tidak berdaya. Senang rasanya bertarung dengannya. Ada beberapa kontak tapi selalu dalam batas yang diizinkan. Mari katakanlah begitu. Setelah saya menyalip di awal balapan, saya melihat bahwa dia ada lebih dari 0,7 detik di belakang saya. Saya mencoba untuk mempush tetapi kemudian ban aus dan di tikungan cepat saya sangat lambat. Battle berlangsung selama yang seharusnya karena Marc datang dengan kecepatan yang lebih baik. Kami mengambil apa yang bisa kami dapatkan. Seperti yang saya katakan, ini soal terus mencoba. Tahun lalu saya kesulitan di kualifikasi dan sekarang kami di sini. Dan kami juga sudah menemukan konsistensi yang tepat. Sementara pada titik ini di musim lalu saya sering crash dan membuat kesalahan. Jadi saya pikir ini adalah soal untuk terus mencoba dan percaya. Jadi ditanyalah dia soal apa yang terjadi di tikungan pertama. Jadi dia bilang, ya itu memang agak rumit. Karena begini, tracknya kan sudah di resurface. Dan saya rasa bukan keputusan terbaik untuk dilakukan sebelum kami datang. Maksudnya, kenapa resurface-nya dilakukan tepat sebelum mereka balapan? Karena menurutnya mereka, seharusnya kalau di resurface itu paling nggak ada jeda supaya ada inspeksi dulu. Dan kalau sudah ada inspeksi, kalau nggak bagus ya diperbaiki, kalau oke baru mereka balapan. Nah sekarang ternyata itu di resurface mepet sama waktu balapan sehingga nggak sempat diperbaiki katanya. Jadi dia bilang tracknya sudah banyak berubah tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi dalam balapan. Mengelola tikungan pertama jauh lebih mudah kalau Anda mulai dari depan. Tetapi di sini, bahkan jika Anda melihat seseorang menjauh, Anda bisa dengan mudah untuk bergabung kembali. Jadi maksudnya dia begini, kalau lu di belakang dan lu pengen ngejar ke depan, ya jangan di tikungan 1. Kenapa? Karena kalaupun lu misalnya ketinggalan dan lu pakai Aprilia, lu pasti masih bisa ngejar. Contoh, Ai Ogura. Makanya Papi Periri Follow bilang, nggak usah terlalu pusing soal nyalip. Kalau lu udah pakai Aprilia, pasti gampang lah nyalip. Jadi nggak apa-apa lah kalau lu agak ketinggalan di tikungan pertama. Karena Ai Ogura aja yang bukan jurdun masih bisa kayak Pac-Man. Ya apalagi kalau lu seorang jurdun. Kurang lebihnya kayak gitulah maksudnya Acosta. So, kita pindahlah ke Brad Binder P10. Ini naiknya paling banyak, Kak. 7 posisi. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, KTM kemarin tuh entah memang para KTM-nya yang lumayan bagus atau mereka diuntungkan karena balaton parknya. Gua nggak ngerti. Jadi, Brad Binder, temen-temen juga gua dapat interviewnya. Jadi dia bilang, balapan ini aneh, tapi saya sebenarnya mengharapkan lebih banyak dari balapan ini. Saya kurang cepat. Saya berhasil melakukan 1 lap yang lumayan bagus, tetapi pada lap berikutnya saya terlalu lambat dan kehilangan waktu. Ban medium bukanlah ban yang tepat. Saya terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja. Saya harus melakukan sesuatu minggu ini untuk memahami bagaimana cara meningkatkan performa karena berjuang untuk posisi ke-10 bukanlah hal yang menyenangkan. Saya berharap akhir pekan ini akan jauh lebih baik di Brno. Jadi kemarin setelah kabar bahwa Raul Fernandez mengetuk pintunya Tech 3 KTM, gosip berhembus sepoi-sepoi karir Brad Binder sudah di ujung tanduk. Jadi dia itu sempat ditanya sama Jorno di hari Kamis kalau nggak salah, tapi nggak bilang juga bahwa dia akan didepak. Tapi karena dia sudah clear 15 tahun bersama KTM adalah masa-masa yang indah dan sudah dilupakan dan sangat berarti, artinya dia sudah mengkonfirmasi perpisahannya. Kurang lebihnya kayak gitulah.
So kita pindahlah ke tag 3 Enea Bastianini. P9 naik 5 posisi. You know, gue bilang KTM ini keren banget karena tahun lalu ketika dia kena long lap penalti di race 1 kali, tahun ini lu tahu berapa kali dia kena long lap penalti? 2 kali. Ibarat kata kena double long lap penalti, tapi dengan double long lap penalti itu pun dia finish P9 Kak, naik 2 posisi. Jadi sebenarnya dia menerima kalau dia kena 1 kali long lap. Ada karena long lap ini dipisah 1 kali karena dia menyenggol Joan Mir dan 1 kali karena dia shortcut. Dia shortcut itu dia masih terima karena memang itu wajar. Dia punya penalti adalah long lap. Meskipun ya logikanya kalau lu shortcut dan lu nggak kehilangan 1 detik, lu long lap penalti, lu kehilangannya malah 3 detik, 2 detik lah paling cepat, 3 detik biasanya. Jadi ya sebenarnya itu agak-agak ya lumayan nyelekit, tapi ya memang itu supaya lu tobat. Lu kalau shortcut nggak sampai 1 detik, lu masuk lagi ke track dan lu malah dapat long lap penalti, ya itu konsekuensinya. Makanya orang jangan shortcut, karena kalau shortcut long lapnya lebih parah. Tetapi yang bikin dia keberatan adalah dia kena long lap penalti gara-gara menyenggol Mir. Kenapa? Presidennya adalah apa yang terjadi di Mugello ketika Raul Fernandez membuat Luca Marini keluar dari track. Waktu itu Luca Marini kehilangan banyak posisi, dia harus comeback dari belakang lagi, dan itu cuman dijatuhi turun 1 posisi oleh RD. Nah sementara Enea Bastianini dia nggak bikin Joan Mir keluar track lah, iya dia kena long lap penalti. Kan itu beda, turun 1 posisi dengan kena long lap penalti yang bisa sampai 3 detik, itu jauh banget bedanya Kak. Jadi dia bilang, ya bagi saya itu terlalu berat untuk sebuah long lap penalti. Mungkin semestinya penaltinya adalah turun 1 posisi, karena menurut saya itu adalah penalti yang tepat. Joan tidak mengalami crash dan saya juga sudah berada di depannya. Saya tidak melihat motornya. Ketika saya melihat dia, saya berusaha untuk tidak menyentuhnya, tetapi ya tetap juga ketika motornya tiba, saya sedikit menyentuhnya. Jadi menurut saya penalti long lap itu terlalu berlebihan. Tahun ini kita sudah melihat banyak penalti dan itu adalah aturan baru. Dan ya balapan ini sendiri aneh bagi saya. Ketika saya melihat insiden di tikungan pertama, maksudnya yang Jorge Martin, saya pikir akan ada red flag karena saya melihat banyak pembalap terjatuh. Tetapi pada akhirnya kami tetap terus berada di track dan saya berada di posisi yang baik dan memperjuangkan sesuatu yang baik. Dan menurut saya oke, tidak masalah dengan tidak ada red flag. Tetapi ketika saya sampai di tikungan pertama setelah itu, motor saya oleng di akhir tikungan tanpa rem. Dan saya harus melaju ke sisi luar dan ketika saya kembali, saya melihat Joan datang. Tapi sudah agak terlambat sehingga saya menyentuhnya. Dan karena itu saya mendapatkan penalti long lap. Dan setelah mencoba kembali comeback, saya memotong tikungan. Saya mencoba untuk kembali setelah 1 detik, tetapi ternyata saya tidak berhasil dan saya kembali ke track kurang dari 1 detik. Itulah kenapa saya mendapatkan long lap lainnya. Tapi selebihnya itu adalah balapan yang gila. Ketika saya berada di belakang, 2 pembalap lainnya menyalip sangat sulit. Jadi intinya adalah dia ngaku salah soal shortcut. Karena waktu itu dia berusaha untuk menghitung 1 detik baru kembali lagi ke track. Ternyata nggak sampai 1 detik. Padahal dia sudah berusaha untuk menunggu Toprak lewat. Jadi dia bilang ya Toprak menyalip saya dan ternyata ya saya gagal juga. Tetap juga saya dapat long lap penalti. Oke, saya nggak masalah. Tetapi soal Mir itu lain cerita. Makanya dia bilang itu harusnya turun 1 posisi. Tapi ya tetap juga gue dapat long lap. Presidennya ada. Kenapa? Karena Raul Fernandez di Mugello kemarin cuma turun 1 posisi. Padahal Luca Marini itu kehilangan banyak posisi. Logikanya itu aturannya dapat long lap penalti. Dan kalau sudah berakhir race-nya, maka itu akan dikurangi 3 detik harusnya. Tapi ya karena RD bilang gak ada footage, ya cuma turun 1 posisi. Tapi ya menurut bagaimanapun ceritanya, kalau menurut gue ya, itu harusnya diinvestigasi. Dia mundur kemana, pas kapan, kan ada ceritanya dari lap ke lap. Kan kelihatan itu di timeline. Si Luca Marini sama Raul Fernandez di lap keberapa, di mana. Dan ketika Luca Marini tercecer, Raul Fernandez di mana. Dan setelah itu lu sisa tanya aja rider yang ada di track siapa yang lihat. Kan gampang investigasi kayak gitu. Nggak harus pakai footage juga sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya, RD jangan cuman alasan gara-gara nggak ada kamera terus lu kasih penalti yang ringan sama orang, terus giliran Enea Bastianini gara-gara banyak kamera di Balaton Park ya kenanya LLP.
Logika gue sih begitu. Kalau memang nggak ada footage ya lu tanya aja sama rider yang ada di track. Kan bukan cuma mereka berdua di track, logikanya sih. So kita pindahlah ke Maverick Vinales P15. Aslinya dia ini kena penalti 16 detik kakak. Tekanan ban. Dia finish P15 naik 6 posisi dengan penalti 16 detik. Aturannya dia mestinya turun posisi ya kan. Tapi ternyata kagak. Kenapa? Karena meskipun dia sudah di penalti 16 detik gara-gara tekanan ban, gap dia sama Carl Russell di belakang itu 21 detik. Jadi ya kalaupun dipotong tetap juga dia di P15. Jadi dia bilang, sejujurnya catatan waktu lap saya di paruh pertama balapan cukup bagus. Saya mampu mencatatkan waktu lap di awal itu sekitar 1 menit 39 detik yang merupakan target saya. Saya ingin mencatatkan waktu lap yang lebih cepat tanpa kehilangan posisi. Saat ini saya sedang mencoba mencari cara untuk melaju cepat dengan motor ini. Entah bagaimana ketika saya sendirian dan bisa mengerem dengan sangat keras dan dalam, catatan waktu lapnya datang. Maksudnya lebih baik. Jadi yang saya rasakan adalah untuk mendapatkan catatan waktu lap yang bagus, Anda harus terus-menerus mempush motor hingga limitnya. Anda harus selalu mempush motor melampaui batas kemampuannya untuk mencapai catatan waktu lap yang diinginkan. Saat ini saya masih perlu meningkatkan power mesin saya. Jadi ditanyalah dia, masalah lu sebenarnya apa kalau begitu? Jadi dia bilang, masalah saya adalah ketika saya berkendara di belakang seseorang, saya harus mengerem sedikit lebih awal dan sepeda motornya tidak berhenti. Jadi saya harus memberikan beban lebih pada bagian depan. Sementara kalau saya sendiri, semuanya baik-baik saja karena saya bisa mengerem dengan keras dan dalam. Jadi ditanyalah, apakah ini gara-gara bahu lu belum maksimal? Jadi dia bilang, saya rasa saya akan segera berada dalam kondisi fisik yang sangat baik. Sekarang istirahat selama seminggu ke depan akan membantu saya dalam meningkatkan kekuatan. Dengan motor ini, Anda benar-benar perlu agresif saat mengerem. Saya belum memiliki kekuatan untuk melakukan itu sekarang, tetapi saya mulai memahami bagaimana mencapai waktu lap yang baik dengan motor ini dalam balapan. Jadi dia sempat ditanya soal apakah kecelakaan yang terjadi di Balaton Park kemarin itu adalah gara-gara hole shot. Jadi dia bilang, saya pikir RHD perangkat ini memainkan peran yang besar karena Anda harus mengerem sangat keras untuk melepaskan bagian depannya, RHD-nya. Terkadang kalau sistemnya tidak bisa lepas, Anda harus melepaskan remnya, bergerak sedikit lebih maju lagi lalu mengerem lagi. Saya pikir kita bisa melihat peningkatan yang signifikan hanya dengan menghilangkan perangkat ini, RHD ini. Jadi ya memang beberapa rider berpendapat memang bahwa RHD yang bikin para rider itu harus tiba di tikungan pertama dengan sangat cepat. Karena kalau mereka nggak bisa cepat, itu RHD bakal nyangkut. Dan kalau nyangkut, lu harus lepas lagi remmu, lu pacu lagi motor lu supaya pas lu ngerem itu barang lepas. Jadi ya memang kata wakil ketua RT lu kemarin ini bilang, ya kalau ini dilepas itu akan sangat membantu. Karena semua orang itu harus tiba dengan sangat cepat di sana supaya ngeremnya bisa dalam, supaya pasti kelepas. Karena kalau lu terlalu lambat sampai, itu nggak bisa kelepas. Dan dalam kondisi seperti itu, lu belum tentu nggak nabrak. Makanya kemarin mantan ketua RT, Alex Espargaro bilang, itu RHD sebenarnya lebih berbahaya. Kenapa? Karena para rider harus mikir gimana caranya lepas ini barang di tikungan pertama. Anyway, kemarin Vinales sebelum Balaton Park di hari Kamis, itu Maverick Vinales bilang bahwa kontraknya itu masih belum pasti sama KTM. Karena gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Tech 3 mulai ngincar-ngincar Luca Marini selain mengincar Senna Agius. Jadi ya si Gunter Steiner lagi, ya banyak pilihan lah dia. Yang penting dia sudah tahu dia bakal sama KTM, itu aja sih. Karena nampaknya Maverick Vinales itu pengen dia punya kontrak itu langsung dengan KTM, bukan lewat satelit. Nah sementara Gunter Steiner bilang, gue yang bakal kontrak lu, bukan KTM. Nah ini, jadi di hari Kamis kemarin Vinales bilang, masih belum ada yang pasti soal kontrak gue. Katanya sih begitu, karena dia pengennya kontrak langsung sama KTM, KTM-nya nggak mau. Sementara Gunter Steiner bilang, oke, lu kontrak sama gue, tapi ya kita bahas dulu dia punya gaji berapa. Meskipun ya nggak sampai turun banyak sih, tapi tetap bakal dibahas gajinya. Mengingat performanya Vinales tahun ini nggak begitu memuaskan. Kurang lebihnya kayak gitu. So, kita pindahlah ke pabrikan terbaik di Balaton Park Hungarian GP kemarin, Ducati.
Kita mulai dulu dari Grace ini ya kak. Nanti kita bahas di bagian terakhir mengenai double podiumnya Ducati pabrikan. Grace ini, Fermin Aldeguer, ya dia DNF, kena sapu jagat kakak. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa, karena yang gua khawatirkan adalah pahanya yang habis patah kemarin. Jadi dia bilang, jujur tidak banyak yang ingin saya katakan. Pada akhirnya yang terpenting adalah saya tidak cedera. Dan saya harap tidak ada pembalap lain yang mengalami masalah juga. Ini adalah akhir pekan di mana saya merasa baik dan di mana kami jelas bisa menargetkan hasil yang lebih tinggi. Tetapi ya, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan. Sekarang saatnya pulang dan beristirahat karena momen kami akan tiba. Jadi ya, dia cuma bilang kayak gitu aja. So, kita pindahlah ke Iker Lecuona. Dia ini menggantikan Alex Marquez. Diminta untuk menggantikan itu tiba masa tiba akal dan ujuk-ujuk. Sehingga dia bahkan nggak sempat ngetes motor MotoGP. Langsung aja balapan. Tetapi dengan kondisi seperti itu pun, dia finish P7 naik 9 posisi. Apakah dia diuntungkan karena Ducati atau diuntungkan karena dia dapat ori? Mungkin karena ini kan undian semua kak. Nggak tahu juga. Tetapi dia bilang, tahun lalu saya patah lengan di sini. Kalau kita flashback, tahun lalu dia itu crash gara-gara Andrea Iannone bikin gara-gara di tikungan pertama pula. Dan saking banyaknya Iannone panen rider itu sampai kena red flag kak. Saking parahnya itu tikungan pertamanya balaton park. Dan gara-gara itu dia kan cedera patah lengan. Dan dia akhirnya nggak bisa menggantikan Luca Marini di Suzuka 8 Hours. Jadi dia bilang lah, tahun lalu saya patah lengan di sini. Jadi ya memang benar bahwa dalam situasi tertentu itu terus terngiang di benak saya. Dalam balapan, pembalap kadang-kadang saling kontak, saling bersentuhan, itu bagian dari permainan. Hari ini saya beruntung, alih-alih berada di tengah kecelakaan, saya berada di belakang dan itu membantu saya. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lu kesempatan ini untuk menggantikan Alex Marquez adalah kesempatan yang penting untuk lu, berarti untuk lu? Jadi dia bilang, oh ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang jujur saja saya tidak duga. Udah gue bilang tiba masa tiba akal, dia dipanggil, udah nggak pakai tes MotoGP, langsung aja balapan. Jadi dia bilang, yang pertama yang harus saya lakukan adalah berterima kasih kepada Ducati, kepada tim Gresini dan kepada Aruba. Tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat, kesempatan ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Saya sangat berterima kasih kepada mereka semua. Saya tidak memikirkan untuk kembali penuh waktu menjadi full-time rider ke MotoGP. Saya lebih memikirkan fakta bahwa saya menjalani akhir pekan yang fantastis. Saya sangat puas dengan penampilan saya dan memiliki kesempatan untuk menguji diri saya sendiri di motor MotoGP lagi setelah 3 tahun. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan dan tidak menyangka kesempatan ini datang. Bahkan di awal musim ini. Jadi ini adalah kejutan besar dan saya pikir saya sudah membuktikan kemampuan saya. Jadi ditanyalah dia soal balapannya. Jadi dia bilang, menjelang akhir balapan saya mulai memahami motor dengan lebih baik. Perilaku bagian depan sudah berubah dan saya mulai lebih memahami apa yang terjadi. Hal yang sama sering terjadi pada saya di Superbike. Bahkan di awal balapan saya sedikit kesulitan terutama dengan ban baru. Tetapi dari pertengahan balapan dan seterusnya saya menjadi sangat kompetitif dan selalu berhasil mengejar ketertinggalan. Ini adalah semacam ciri khas saya. Meskipun saya sangat lelah, di lap-lap terakhir saya berkendara dengan lebih alami dan rileks. Motor banyak bergerak tetapi saya lebih nyaman dan mampu memanfaatkannya dengan lebih baik. Ketika saya menyusul Jack Miller, saya mencoba untuk memperkecil jarak. Saya berhasil mendekat dan saya sangat senang. Di depan saya bisa melihat Moreira dan itu menjadi tujuan saya. Pada akhirnya, toh saya puas dengan hasilnya. Saya pikir Ducati juga bisa senang dengan performa saya. Saya hanya ketinggalan kurang dari 2 detik per lap dari Marc Marquez dan selisih akhirnya hanya 23 detik. Meskipun kehilangan waktu dalam beberapa situasi di balapan. Jadi ditanyalah dia soal apa yang terjadi dengan Martin. Jadi dia bilang, oh ya tentu saja saya melihatnya. Ketika saya melihat Martin kehilangan kendali, semua orang di sekitar saya melambat karena jelas situasinya berbahaya. Awalnya saya bahkan berpikir balapan itu mungkin akan dihentikan karena red flag. Karena waktu SBK kemarin dan dia crash itu red flag memang. Jadi dia bilang, karena kami tidak tahu apakah ada yang terluka parah. Untungnya itu tidak terjadi dan itu yang terpenting. Mengenai balapan saya sangat senang. Saya sudah melakukan beberapa manuver menyalip dan bertarung dengan pembalap lain. Dan mungkin kehilangan lebih banyak waktu daripada yang seharusnya di beberapa kesempatan. Misalnya ketika saya menyusul Miller, saya ingin menyalipnya lebih cepat sebenarnya. Di lap-lap terakhir, saya bisa melihat Moreira di depan saya dan itu menjadi patokan saya karena saya ingin mengejarnya. Jadi ditanyalah dia, lu kan sekarang menggantikan Alex Marquez nih posisinya.
Apakah kira-kira nanti di Brno kalau misalnya Alex Marquez belum comeback, lu masih akan tetap menggantikan dia? Apakah Ducati bilang begitu? Jadi dia bilang, oh sejauh ini sih enggak, saat ini enggak. Karena saat ini saya terutama perlu memulihkan diri secara fisik, mengingat Misano, balapan WSBK Misano, itu akan berlangsung minggu depan. Saya berharap Alex Marquez bisa kembali secepat mungkin. Saya tidak tahu apapun tentang masa depan saya saat ini, dan saya tidak tahu apakah saya akan balapan di balapan berikutnya, maksudnya di Brno. Untuk saat ini, saya hanya akan memikirkan Misano, balapan WSBK-nya. Jadi ditanyalah dia, sekarang kan lu sudah menguji nih Ducati MotoGP dan lu juga balapan di Ducati Superbike. Perbedaannya apa? Jadi dia bilang, saya pikir level Superbike saat ini sangat tinggi. Kita sudah melihat pembalap seperti Bulega berprestasi sangat baik dan saya pikir kejuaraan ini lebih kompetitif daripada yang dipikirkan banyak orang. Saya datang ke sini hari ini tanpa pengalaman MotoGP sama sekali. Karena kan dia nggak pakai ngetes MotoGP dulu, beda sama Bulega yang masih sempat ngetes dulu MotoGP, dia kagak loh. Dan tanpa tes MotoGP pun dia bisa sebagus itu. Jadi dia bilang, bagaimana saya menilai diri saya sendiri akhir pekan ini? Bagi saya 10 dari 10. Perfecto. Saya datang ke sini hari ini tanpa pengalaman MotoGP terbaru. Setelah 3 tahun absen dari motor-motor ini. Dan dengan motor baru dan banyak hal yang harus dipelajari. Tetapi toh kami tetap kompetitif. Bahkan jika saya finish di urutan ke-11, itu tetap akan menjadi hasil yang sangat baik menurut saya. Jadi ini menunjukkan level Superbike saat ini. Artinya level ridernya Superbike nggak seburuk itu untuk bisa balapan di MotoGP. Kalau menurut gua ya tergantung motornya, Kak. Kalau lu dari Ducati Superbike terus lu pindah ke Ducati MotoGP, ya mungkin nggak terlalu jomplang bedanya. Coba lu pikir dari Yamaha Superbike ke Yamaha MotoGP, mungkin lebih buruk. Astaga. So, kita pindahlah ke VR46 di Gian Antonio yang ngomel panjang pendek karena dia kena sapu jagat Jorge Martin. Untungnya dia bisa rejoin. Kalau dia bisa rejoin, ini gue nggak tahu ceritanya gimana. Apakah dia nyalain dulu motornya di luar track atau memang ketika dia crash motornya masih nyala? Karena kan aturan baru berlaku kalau lu race dan ternyata motor lu itu di assessment nggak bisa rejoin, ya nggak bisa. Tapi ternyata dia bisa rejoin. Dari 5 rider yang tumbang di tikungan pertama, dia satu-satunya yang rejoin. Ya turun 8 posisi sih, tapi ya wajar karena dia kan crash di tikungan pertama. Dan sorry to say, dia finish di depannya Morbidelli, Kak. Aduh. Jadi dia bilang, ya saya sedikit merasakan sakit di punggung setelah crash itu. Tetapi saya baik-baik saja. Saya terjatuh dan tidak banyak yang bisa saya katakan. Saya bisa saja 20 detik lebih lambat atau 20 detik lebih cepat atau bisa finish kedua atau finish di belakang. Saya bisa saja finish ketiga di depan Bagnaia kalau itu tidak terjadi. Saya sempat muntah di 2 lap pertama karena Anda makan 1 jam sebelum balapan dan kemudian Anda jatuh seperti itu. Saya tahu bahwa saya sudah melakukan langkah yang tepat, bahwa saya sudah memilih ban yang tepat, tetapi hasilnya ya seperti yang Anda lihat. Sayang sekali. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lo Martin harus dihukum gara-gara sapu jagatnya? Lu kemarin ini aja bilang, gua aja salah masuk pit kena penalti, ya kali sapu jagat kagak. Jadi dia bilang, kalau mereka tidak memberikan penalti hari ini, itu luar biasa. Jelas saya berharap semua orang baik-baik saja karena Bezzecchi berada di antara kedua motor, maksudnya terjepit. Jorge berada di bawahnya, sementara Fernandes menampilkan performa luar biasa. Maksudnya kalau kalian lihat foto crashnya, itu Fernandes melayang, Kak, di atas motor. Makanya dia bilang itu menampilkan performa luar biasa, karena kok bisa-bisanya dia melayang di atas motor kayak gitu. Gue juga bingung kenapa bisa. Jadi dia bilang Fernandes menampilkan performa luar biasa dan Aldegar juga mengalami benturan yang keras. Tetapi setiap kali saya berada di depan seperti hari ini, saya selalu harus berdoa agar tidak terjadi apapun pada saya di tikungan pertama. Ini gila. Karena pahlawan super adalah orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang beresiko membunuh 5 orang. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan mengenai ini. Jadi ini bukan tentang mengambil resiko, tetapi tentang membunuh orang. Udah gue bilang, dia ngomelnya panjang pendek, Kak. Karena sebenarnya kita beruntung dengan bagaimana semuanya berjalan. Saya pulang hari ini sambil bersyukur kepada Tuhan karena itu crash yang mengerikan. Kalau Anda harus mengambil resiko, lakukanlah itu selama balapan. Maksudnya setelah tikungan 1 lewat. Selama balapan kan masih ada 20 lap, atau kalaupun sprint race ya masih ada sisa 10 lap. Jadi ya lakukan di situ. Karena kita semua harus keluar dari tikungan 1 hidup-hidup. Ngamuk berat kakak dia. Jadi ditanya lagi dia,
Berarti soal ide bahwa grid itu cuma berisi 2 per baris, apakah itu perlu? Jadi dia bilang, jelas itu akan membuat kita tidak sedekat sebelumnya, dan alih-alih menambah 10 posisi untuk mendapat kesempatan terbaik dalam hidup kami, itu hanya membuat kami bisa memperbaiki 3 posisi. Jadi kalau memang kita tidak menemukan cara mudah untuk melakukannya, sudah sepatutnya kita mengubahnya dengan cara yang sulit. Semakin jauh jaraknya, semakin baik, karena kami menjadi lebih tersebar begitu sampai di tikungan pertama. Intinya adalah kalau sekarang kan 3 grid per baris, begitu sampai di tikungan pertama semuanya dempet-dempetan, terutama yang di posisi 2 karena dia akan terjepit antara posisi 1 dan 3. Jadi dia bilang kalau itu cuma 2 dan itu jadinya jauh-jauh, jadinya ya kalaupun misalnya lu bikin manuver di situ, ya lu paling cuma bisa memulihkan 3 posisi, nggak sampai 10 posisi, kurang lebihnya kayak gitu. Karena tujuannya Martin kemarin itu adalah manuver seperti di Lemang. Masih ingat sprint race Lemang yang dia dari P8 kalau nggak salah, dan dia begitu tikungan pertama langsung P1, masih ingat? Dan itu sebenarnya yang pengen dia lakukan di Balaton Pass kemarin. Makanya disindirlah sama dia, kalau dipisah-pisah kayak gitu ya lu nggak bakal menyalip 10 pembalap lagi, ya banter 3 pembalap lah. Yang penting lebih tersebar, karena kalau dikasih peringatan, dikasih penalti, dikasih ini nggak mempan, ya udah pakai cara kasar, dia bilangnya kayak gitu. So kemarin dia diumumkan sudah menjalani operasi jari kelingking kalau nggak salah. Karena ini operasi kelingking, kalian masih ingat di Barcelona ketika motornya Alex Marquez yang bannya terbang segarpu-garpunya, itu kan kena tangannya, kena kelingkingnya dia. Nah selama ini dia balapan itu pakai glove yang dimodifikasi sehingga itu nggak mengganggu dia punya kelingking, karena itu kan masih bisa dilurusin tuh. Cuman ya mungkin karena dia rasa mengganggu, nah dia operasi kemarin. Ekspektasinya adalah di Brno nanti itu sudah bisa dipakai katanya jarinya ya. Mari kita lihat apakah bisa atau enggak. Morbidelli nggak ada interview, dia finish P14, jadi ya udahlah ya. So kita pindahlah ke Ducati pabrikan ya. Jadi kemarin ada yang tanya ke gua, Bayu itu kok ya ada tanda di knalpotnya Marc Marquez, udah ada tanda icon 100. Itu adalah perayaan untuk 100 tahunnya Ducati. Jadi udah banyak lah stikernya mereka. Makanya kemarin gue bilang Aprilia itu benar-benar mempermalukan Ducati di Mugello, karena itu adalah kandangnya Ducati. Dan kalian bisa lihat sudah Ducati pakai livery khusus segala macam untuk hore-hore 100 tahun. Nah kemarin akhirnya ditebus. Si Marc Marquez kemenangan ke-100, Ducati juga kemenangan ke-100 di usia ke-100 tahun. Pas. Jadi kalau kemarin di Mugello Aprilia double podium dengan Ducati yang nggak tumbang juga karena Pecco Bagnaia yang masih podium. Kali ini ketika Ducati pabrikan double podium, Aprilia pada tumbang semua, DNF. Jadi ya makanya Rivola bilang itu nggak bisa dijadikan kompensasi Mugello kemarin dengan apa yang terjadi hari ini. Karena nggak sepantar. Kalau di Mugello paling enggak Pecco masih ada podium ya kan Ducati. Nah kali ini boro-boro podium adanya tumbang semua. Untung-untung ayo gura P4. Jadi Pecco Bagnaia hat-trick podium. Kalau lu hitung Barcelona punya hibah podium sih. Karena kan di Barcelona dia itu dapat podium karena Joan Mir kena penalti soalnya. Jadi dia ini sempat bercanda di konferensi pers bertiga. Ya emang kalau menurut gue ya, kalau para jurun emang sebenarnya vibe-nya kayak gitu guys. Ya aku sebenarnya belum jurun sih, tapi somehow vibe-nya mereka udah kayak gitu aja. Bercanda aja di konferensi pers. Giorno itu sampai ngakak-ngakak loh ya dengan mereka ngobrol. Jadi Pecco dia bilang, oh saya juga nggak tahu sebenarnya saya bikin apa di sini sampai bisa podium. Jadi dia bilang, untungnya saya sedikit tergelincir di awal balapan. Ini antara menyindir dirinya sendiri apa gimana? Karena ya itu bukan awal balapan yang bagus. Dan ketika saya mengerem, saya sudah sedikit tertinggal. Saya melihat Martin tidak bisa menghentikan motornya, dan ketika dia sampai di tikungan pertama, dia jatuh bersama yang lainnya. Pada saat itu saya kehilangan posisi, tetapi saya menebusnya di tikungan kedua dan berada di posisi ketiga. Saya mencoba mengikuti para pembalap di depan, tetapi setelah 5 atau 6 lap, saya mulai melihat bahwa saya tidak punya peluang sama sekali. Mereka memiliki kecepatan yang berbeda dan saya menyadari bahwa ini bukan pertarungan saya. Jadi ditanyalah dia, apa yang terjadi sebenarnya di tikungan 1? Karena kalau kalian lihat footage-nya, itu ada yang footage dari Pecco punya footage. Jadi dia bilang, ya itu memang menegangkan. Mereka terjatuh dengan sangat keras. Start pertama berjalan dengan baik, tetapi aspal di sana memang sudah mencapai batasnya. Dalam cuaca panas bahkan lebih buruk lagi. Saya beruntung bisa menghindari kecelakaan itu. Dan saya rasa sebenarnya Jorge tidak mengerem terlalu keras, tetapi bagian depannya terkunci dan dia tidak bisa menghentikannya. Dia mencoba, tetapi menurut saya itu lebih pada kesalahan aspal daripada kesalahan pembalapnya.
Jadi ya menurut beberapa fans Spanyol, somehow mereka memuji Peko karena nggak menyalahkan Martin ketika bahkan Papi Pririvola menyalahkan Martin. Udah gue bilang ini perkara aspalnya itu agak sedikit lebih banyak daripada agregatnya, sehingga ketika cuaca panas dia punya lapisan aspal itu keluar dan itu bikin dia meleleh kalau cuaca panas, sehingga justru jadinya lebih licin somehow karena dia akan jadi totally hitam, nggak ada bekas agregat di situ, nggak ada campuran agregat soalnya. Jadi dia bilang ya menurut saya itu lebih ke kesalahan aspalnya daripada kesalahan pembalapnya. Tapi ya menurut gue tetap salah pembalapnya juga sih, karena kan dia tahu aspalnya di situ emang beda. Logikanya kan begitu. Jadi ditanya lah dia, apakah lu puas sama podium lu? Jadi dia bilang ya saya benar-benar berada di batas kemampuan ban depan sebelah kanan. Saya kehilangan banyak grip dan saya tidak bisa mengerem dengan keras. Saya tidak bisa merasakan grip terbaik sepanjang akhir pekan. Jadi saya menyadari bahwa saya harus mempertahankan posisi ketiga dengan menciptakan gap dengan para pembalap di belakang saya. Atau saya akan finish di posisi yang saya tidak inginkan. Jadi ditanyalah dia, tantangan terbesar lu akhir pekan ini? Karena kan waktu di sesi praktis dia bilang saya ini mati kiri kakak. Dia paling nggak tahu urusan tikungan kiri karena dia memang hampir crash waktu tikungan kiri. Jadi dia bilang jujur melihat data, saya banyak kehilangan waktu saat memasuki tikungan dan di setiap tikungan kedua di chicane. Saya tidak bisa mendapatkan feeling yang tepat di bagian belakang untuk memaksa masuk. Saya mencoba untuk meningkatkan performa dan dibandingkan tahun lalu ada peningkatan, tetapi hari ini aneh. Saya sering menutup di bagian kanan dan motor banyak bergerak sehingga sulit untuk mengerem, tetapi saya harus akui tidak ada pembalap yang cepat di sana. Jadi saya hanya bisa berhasil menjaga jarak dengan Marini dan untungnya Ogura melewati dia di 2 lap sebelum finish. Jadi meskipun dengan gap sebegitu banyak, kalau Ogura melewati Marini sebelum 2 lap terakhir, mungkin dia bisa dapat Pekobanya ya. Makanya dia bilang untungnya dia baru bisa menyalip Marini itu 2 lap terakhir. Jadi ya masih adalah gapnya. Jadi dibandingkan minggu lalu apakah ada peningkatan? Jadi dia bilang ya nggak ada sih. Ini adalah trek di mana gaya berkendara pembalap lah yang membuat perbedaan, karena trek ini memiliki tikungan yang sangat lambat. Jadi sangat bergantung pada kepercayaan diri di bagian depan. Kami sudah membuat langkah maju dibandingkan tahun lalu dalam hal feeling, tetapi balapan berjalan ya kurang lebihnya begitulah di sini. Jadi ditanyalah dia, Marc Marquez nih yang bilang, waktu debrief hari Kamis kan dia bilang kayaknya sulit untuk dia menang di sini, tapi toh akhirnya dia menang. Jadi dia bilang, saya rasa saya tidak akan pernah bermain poker dengan Marquez. Dia sudah berada di kejuaraan dunia ini selama bertahun-tahun dan dia selalu pandai menciptakan ekspektasi. Sudah diketahui bahwa dia akan menjadi yang terkuat di sini sama seperti di Assen dan di Brno. Jadi kan udah gue bilang, bahkan sejak gue posting ban kemarin gue tahu bahwa dia akan menang. Mau lengannya seperti apa di sebelah kanan, karena ini tikungan kirinya lebih banyak. Jadi ya waktu di konferensi pers kemarin si Peko bilang ya gue nggak bakal main poker sama dia karena dia itu orangnya suka ya agak-agak, ya udah gue bilang culas. Lu pikirnya apa, dia larinya kemana. Jadi si Acosta itu bilang iya juara dunia itu biasanya emang bohong-bohong. Giorno tuh langsung ketawa dan si Marc Marquez nanggapi, oh berarti lu juga suka bohong dong. Jadi si Acosta bilang ya gue sih cuman bisa bilang bahwa gue akan tetap battle sama lu. Jadi Marc Marquez akhirnya mencatat kemenangan 100-nya di semua kelas. Dia akhirnya bergabung dalam klub khusus yang hanya diisi oleh 3 rider termasuk dia, yaitu Valentino Rossi, Opa Agostini, dan dia sendiri. Mereka adalah para rider yang punya jumlah kemenangan 100 ke atas. Jadi ya itu adalah hal eksklusif memang, karena cuman ya sorry to say Valentino Rossi lagi. Tetapi ya cukup membanggakan karena dia menjadi satu-satunya rider Spanyol yang ada di klub itu, karena Opa Ago kan Italia. Bebe Vale sudah pasti Italia, ya dia KTPS sendirian. Jadi dia bilang, saya senang bisa kembali meraih kemenangan. Setelah apa yang terjadi sangat berarti bagi saya. Saya pikir ini adalah kemenangan terakhir saya, sambil ketawa. Makanya sih aku bilang, ala lu bohong lagi. Jadi dia bilang, saya sudah memahaminya sejak tahun 2020 bahwa satu hari saja bisa mengubah hidup. Dan saya kembali memahaminya tahun lalu di Indonesia. Lihat saja apa yang terjadi pada Alex dan saya. Tahun lalu kami menang di setiap akhir pekan dan 2 minggu lalu kami berada di rumah sakit yang sama. Ironis sih, tapi ya begitulah dia ngomongnya sambil ketawa. Itulah hidup, harganya mahal tapi sepadan.
Ketika Anda berada di puncak, sulit untuk kembali lagi ke puncak, baik secara fisik maupun terutama mental. Saya sedang berusaha keluar dari terowongan ini dan kami telah membuat satu langkah di sini. Tetapi ini juga sedikit langkah yang berbeda karena ini adalah trek yang sepenuhnya berbelok ke kiri sehingga tidak menuntut lengan kanan. Saya harus senang tentu saja, tetapi Brno dan Assen akan penting. Saya berterima kasih kepada semua orang di Ducati. Tidak ada yang pernah menekan saya. Mereka percaya pada saya dan itu memberi saya kepercayaan diri untuk bekerja dengan baik. Saya tahu saya masih jauh dari potensi sebenarnya, tetapi saya masih bisa cepat. Saya percaya pada hal itu. Jadi ditanyalah dia soal battle-nya. Jadi dia bilang, oh ya, itu adalah battle di batas kemampuan dengan Acosta. Dia adalah pembalap yang agresif. Dia tidak pernah melewati batas, tetapi itu sulit. Benar-benar hebat. Untungnya hanya berlangsung selama 2 lap, karena di lap ketiga salah satu dari kami pasti akan berakhir buruk. Saya mencoba sabar di awal balapan dan melakukannya dengan baik. Saya juga beruntung dengan apa yang terjadi di awal balapan. Dan untungnya semua orang baik-baik saja. Mereka yang memiliki kecepatan tinggi terjatuh di tikungan pertama. Maksudnya itu adalah para rider di top 10 klasemen. Kami sudah bekerja dengan sangat baik di akhir pekan ini. Jadi ditanyalah dia soal selebrasinya. Kalian bisa lihat dia menggunakan gerakan tangan yang sebenarnya itu juga dibahas di belakang podium sih. Jadi sebenarnya itu lucu. Kalau kalian mundur-mundur, tanggal balapannya adalah tanggal 7 Juni. Jadi itu memang 6-7. 6-7 ini lagi populer banget di kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Jadi ya kebanyakan yang pakai istilah itu, 6-7 itu adalah para anak-anak muda yang ya 20-an ke bawah lah ya. Makanya ketika di belakang podium si Acosta kan negur, lu ngapain kayak gitu? Terus si Marc Marquez bilang, oh iya itu 7-Eleven. Si Pecco bilang 7-Eleven. 6-7 maksud lu? Oh iya ya 6-7. Jadi si Pecco bilang, lu mah ketuaan mau bilang 6-7. Tapi ya ternyata memang kayak gitu. Jadi ditanyalah dia ketika konferensi pers, maksud lu selebrasi kayak gitu apa? Jadi dia bilang, oh ya ini kan tanggal 7 Juni kan. Jadi ya udah 6-7. Saya berjanji pada Putri Kraslow, maksudnya si Willow. Willow kan Gen Z kakak. Jadi dia bilang, ya saya berjanji untuk melakukannya pada Putri Kraslow. Dan dia menjelaskan apa itu. Jadi Moreira itu juga sempat ngobrol sama dia. Si Moreira ternyata ada di situ waktu Karl Kraslow itu di klinik medis memeriksa dia punya belakang, dia punya punggung kan sakit tuh. Nah waktu itu si Willow ngikut. Nah Marc Marquez pas ada di situ. Nah ada juga Moreira di situ. Jadi waktu itu si Willow itu ngomong 6-7. Nah si Marc Marquez bilang apaan memang itu? 7-Eleven apa? Nah Moreira kan lu tahu dia Gen Z. Jadi si Moreira bilang apaan 7-Eleven? 7-Eleven mah toko. 6-7 anu 6-7. Jadi ya kayak gitulah ceritanya. Akhirnya itu jadi selebrasinya dia karena dia janji sama si Willow. Makanya gue bilang Willow itu kayaknya betah di pedok dan itu yang bikin Karl Kraslow akhirnya diumumkan untuk tetap balapan menggantikan Johan Zarco di seri Brno dan Assen. Jadi karena Aprilia tumbang, Marc Marquez berhasil mempertipis gap point. Ya memang Marco Bes bilang, lu salah kalau lu mengeluarkan Marc Marquez dari kandidat Jurdun karena lu nggak tahu apa yang akan terjadi di paruh kedua musim. Jadi dia bilang, ya kejuaraan ini masih sangat panjang. Tetapi jujur saya masih belum siap untuk benar-benar bertarung, maksudnya untuk gelar. Saya ingin mengatakan itu, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Segalanya berjalan dengan baik di sini karena dia kan pole position ditambah lagi dia double win, jadi ya memang semuanya berjalan dengan baik ditambah lagi para Aprilia tumbang. Jadi dia bilangnya segalanya berjalan dengan baik di sini, tetapi di Mugello saya tertinggal 10 detik dari Bezzecchi. Jadi mari kita lihat, ini sangat tergantung pada Brno dan Assen. Saya perlu menemukan 100% kemampuan saya. Yang saya tahu itu bukan 100% yang sebenarnya, tetapi itulah 100% saya yang baru. Mulai saat itu saya akan mengerti apakah saya cukup layak untuk bertarung Jurdun atau tidak. Tetapi Anda tahu saya di sini untuk selalu bertarung. Saya harap saya bisa bersenang-senang. Saya selalu memberikan tekanan pada diri sendiri dalam karir saya, tetapi dengan semua yang sudah terjadi pada saya menyadari yang saya butuhkan adalah bersenang-senang dan bersantai. Saya ingin lebih rileks tetapi dengan intensitas yang sama seperti biasanya. Jadi ditanyalah rasanya kemenangan 100 loh. Jadi dia bilang, ya saya rasa saya sudah mengalami banyak pasang surut dalam karir saya, mengingat dia adalah salah satu rider tertua di trek.
terutama sejak 2020. 100 kemenangan adalah angka yang sangat besar jika Anda melihat posisi pole dan kejuaraan. Saya selalu berada di jajaran teratas bersama nama-nama besar. Dalam karir saya sudah mencapai lebih dari yang saya harapkan. Dan karena alasan itu, sekarang dibutuhkan banyak kerja keras secara mental. Sekarang saya tahu saya membutuhkan kesabaran. Di Mugello, saya merayakan finish di posisi ke-7 karena pada saat itu adalah yang terbaik. Jadi ditanyalah dia soal battle-nya. Apakah ini tanda-tanda lu bakal ribut sama dia tahun depan? Karena kan tahun depan dia bakal jadi teammate lu. Jadi dia bilang, ketika seorang petarung bertemu dengan petarung lainnya, Anda tahu itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Pedro sangat cepat dalam bereaksi. Kami bersentuhan tetapi selalu memberi lawan ruang yang cukup. Itu adalah pertarungan yang hebat. Jadi ditanyalah dia soal Brno, karena di Brno nanti otomatis tangan kanannya akan dipakai lagi. Jadi dia bilang, Brno dan Assen mirip dengan Mugello. Keduanya memberikan tekanan pada lengan kanan dan dengan banyak perubahan arah yang cepat, maksudnya tikungan cepat. Sekarang saya bekerja sangat keras untuk mencoba mencapai hasil yang baik di sana. Saya akan memiliki mentalitas yang sama seperti di Mugello, kemudian ada Sachsenring, dan kemudian ada jeda musim panas yang mungkin memungkinkan saya untuk membuat langkah besar ke depan. Hari ini saya masih merasa kurang nyaman, tetapi saya tahu itu. Lengan kanan saya tidak terlalu menderita, tetapi lengan kiri saya cukup menderita karena saya harus berusaha mengimbanginya. Sangat sulit untuk melakukan beberapa lap dengan tetap cepat, terutama secara mental. Saya hanya melakukan beberapa lap di hari Jumat, tetapi saya selalu tepat. Bahkan dalam komentar saya, kemarin saya merasa lebih baik di atas motor daripada hari ini, tetapi untungnya ini tidak sesulit di Mugello. Jadi ditanyalah, kenapa lu bohong-bohong? Waktu hari Kamis lu bilang kayaknya gue susah menang di sini, tapi akhirnya lu ternyata menang, mendominasi pula. Jadi dia bilang, oh tentu saja ini bukan bagian dari rencana saya. Masalahnya adalah sejak hari Jumat saya sudah melihat bahwa di lap ketiga saya, catatan waktu saya datang dengan mudah. Ini memungkinkan saya untuk menghemat banyak energi dan sangat sulit untuk tetap fokus. Saya hanya mengerahkan seluruh kemampuan saya di FP2, maksudnya di prakualifikasi. Di Mugello, saya sama sekali tidak memiliki kecepatan yang cukup. Di sini lebih mudah untuk gaya berkendara saya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam balapan saya mengalami masalah dengan lengan kiri saya, karena saya terlalu memaksakan diri dengan lengan itu. Jadi ditanyalah dengan 100 kemenangan, apa kenangan terindah lu dalam 100 kemenangan ini? Jadi dia bilang, yang saya paling ingat adalah kemenangan MotoGP pertama saya di Austin. Itu sungguh mengejutkan bagi saya untuk menang dengan begitu cepat di balapan kedua saya di kelas utama. Kemarin saya menyadari bahwa 16 tahun sudah berlalu sejak kemenangan pertama kali saya di balapan. Tetapi MotoGP tetaplah MotoGP. Bertarung dengan Lorenzo, Pedrosa, dan Valentino adalah hal yang sungguh fantastis. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua cut karena sebenarnya ada interviewnya Loris Capirossi, tapi ini udah kepanjangan. See you next time guys, bye bye.